malam, salam sejahtera dan sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada keluarga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Kini kembali kita berjumpa dalam program Night Call hari Jumat 12 Juni 2026. Perkenankan saya, Pendeta Emeritus John Marin Tambunan, berdomisili di wilayah pelayanan GPIB Jemaat Cipecang Jonggol, Mupel GPIB Jawa Barat 2. Di malam hari ini, sebelum kita istirahat, mau menyampaikan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita menaikkan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah penuntun kehidupan beriman kami. Sebelum kami istirahat malam, sejenaklah kami mau membaca, mau mendengar, mau merenungkan serta menghayati akan firman-Mu. Roh Kuduslah yang menuntun kami sehingga kami dimampukan menghayati serta menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab adalah dari surat Yakobus pasal 4, ayat 13 hingga ayat yang ke-17, yang menyatakan demikian. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang sedia membaca, mendengar, menghayati, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Tema renungan di malam hari ini adalah jika Tuhan berkenan. Tema yang mengingatkan dari ungkapan saudara-saudara kita yang beragama Islam dengan ungkapan insya Allah. Ungkapan tersebut adalah ungkapan yang sama artinya dengan apa yang diucapkan oleh kita yang beragama Kristen. Jika Tuhan berkenan. Ungkapan jika Tuhan berkenan bukan sekedar kalimat klise, melainkan pengakuan iman bahwa hidup manusia dan segala upaya sepenuhnya berada di dalam tangan dan kendali kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain, ungkapan tersebut mengingatkan bahwa segala sesuatu yang direncanakan bukan diletakkan kepada kehendak manusia, tetapi kepada kehendak daripada Tuhan. Inilah yang mau dipesankan oleh penulis surat Yakobus kepada umat di perantauan. Segala sesuatu yang direncanakan untuk dikerjakan hendaknya diletakkan jika Tuhan menghendakinya. Jangan merasa diri seolah-olah diri sebagai penentu masa depan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Setiap rencana hendaknya sertakan Tuhan
selalu libatkan akan kehendak-Nya. Masa depan manusia adalah rahasia Tuhan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hidup manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus katakan, merencanakan hidup tanpa melibatkan Tuhan adalah kesombongan. Jadi jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa yang dapat dipetik dari pesan firman Tuhan tersebut? Setiap pribadi kita masing-masing, keluarga kita, gereja, masyarakat, dan bangsa tentunya damba untuk masa depannya. Dan itu adalah baik, tidak salah. Tetapi mari kita runtut impian kita. Mari kita runtut dambaan pribadi, lepas pribadi kita, keluarga kita masing-masing, selaku orang beriman. Gereja kita, apakah rencana, apakah yang kita kerjakan diletakkan dalam kehendak dan perkenaan Tuhan, atau mengabaikan Tuhan sebagai penentu? Kita yang mengaminkan Tuhan adalah sebagai penentu. Firman Tuhan ini adalah menyentuh kita untuk libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana dan kerja, yaitu dengan hikmat serta penyerahan diri kepadanya dengan ungkapan jika Tuhan berkenan. Amin. Mari kita menaikkan doa. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah kami dengar dan ingatkan kami di dalam arungi hidup dan kehidupan ini. Segala sesuatu apa yang kami impikan dan tuangkan di dalam rencana, kiranya kami kerjakan itu dengan hikmat-Mu serta penyerahan diri jika Tuhan berkenan. Kami rapuh ya Tuhan, kadangkala rencana dan apa yang kami kerjakan tidak melibatkan Tuhan. Kami mohon akan pengampunan-Mu dan mampukanlah kami sebagai pelaku dari kebenaran firman-Mu dengan tidak mengabaikan Tuhan sebagai penentu di dalam hidup dan kehidupan ini. Tuntunan Tuhanlah bagi setiap pribadi kami, keluarga kami, maupun gereja Tuhan di mana-mana tempat. Di dalamnya adalah gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan para pelayan Tuhan, baik di tingkat majelis sinode, mupel maupun di jajaran jemaat GPB, mampu mengembangkan panggilan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian pula bagi bangsa dan negeri tercinta ini, negeri Indonesia. Kiranya Presiden dan Wakil Presiden dengan para pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah, begitu juga anggota MPR, DPR, DPRD, mampu mengembangkan tugas dengan baik bagi negeri dan bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berbagai problema dalam dunia ini seperti peperangan, bencana alam, maupun berbagai problem lainnya. Kami bermohon dengan pertolongan dan perkenaan-Mu. Kiranya para pemimpin di dunia tersentuh dan dimampukan dengan hikmat di dalam menangani berbagai problema yang terjadi demi terciptanya kesejukan, ketenangan, dan kedamaian dunia. Malam sudah bagian kami ya Tuhan. Ketika malam ini kami hendak beristirahat, dengan perkenaan-Mu ya Tuhan, kami dapat tidur, dapat beristirahat dengan baik, dan bangun pagi hari dengan tubuh yang baik.
Amin. Selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.